Produk Huawei menawarkan berbagai fitur keamanan dalam koneksi ke jaringan wirelessnya. Salah satunya adalah fitur Portal Authentication, yang di dalamnya terdapat berbagai pilihan metode seperti username password, passcode, SMS, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, saya akan memandu Anda langkah demi langkah dalam membuat Portal Authentication menggunakan passcode. Simak video ini hingga akhir ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Pada video kali ini, saya akan menggunakan perangkat dari Huawei, yaitu Access Point, dengan seri AP361. Nah, AP ini nanti akan menjadi distribusi wireless ke klien atau user yang akan terkoneksi ke jaringan kita. Nah, harus dipastikan terlebih dahulu AP ini itu terkoneksi dengan internet. Nah, pada saat ini AP saya sudah terkoneksi dengan internet. Oke, sebelum kita ke konfigurasi atau konfigurasi lebih lanjut, kita harus menghubungkan AP yang kita gunakan ke cloud management dari Huawei, yaitu Huawei eKit. Kita bisa akses melalui web browser. Oke. Kita bisa akses dengan nama ekit.huawei.com. Nah, di sini akan ada menu. Kita harus login terlebih dahulu. Saya sudah login ya. Kemudian kalau sudah login, kita ke menu service. Service. Kemudian kita create project baru. Klik, kemudian ke deployment. Nah, kemudian kita pilih proyek skenario-nya yang mana. Mungkin saya akan milih yang hotel atau guest house. Nah, kemudian masukkan proyek name. Kita namai internet kita. Seperti ini. Kemudian device login password. Nah, untuk AP management modenya kita milih remote management karena semua konfigurasinya kita akan konfigurasi melalui website ini. Next. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan dibawa ke menu penambahan device. Kita bisa klik add device. Nah, di sini kita menambahkan bisa menggunakan satu persatu serial number atau menggunakan Excel template. Karena saya menggunakan satu buah AP saja, maka saya akan menggunakan menu SN saja. Saya sudah mencatat SN-nya di sini. Kita tinggal kopikan saja, copy, kemudian ke menu Huawei lagi, kemudian paste dan oke. Setelah itu kita checklist. Kemudian finish.
Nah, setelah tertambah, kita enter ke projectnya. Klik. Nah, kita disuruh untuk menunggu beberapa waktu, beberapa saat. Di sini estimasinya 1 menit 40 detikan. Nah, jika internetnya bagus, link internetnya bagus, maka akan jauh lebih cepat. Karena estimasinya sudah hilang, kita bisa refresh page-nya. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil ditambah. Kita bisa lihat device list-nya apa aja di sini. Di menu pojok kiri. Nah, ini sesuai. AP361. Sementara dalam proyek ini kita hanya menambah atau mempunyai satu API saja. Nah, setelah tertambah, kita masuk ke bagian konfigurasi portal authentication. Di sini ada menu namanya configuration. Nah, kemudian ke portal out. Nah, pertama-tama kita akan membuat page terlebih dahulu. Kemudian kita membuat user atau passcode-nya. Kemudian kita baru membuat SSID-nya. Nah, di Huawei eKit ini kita disediakan banyak sekali pilihan metode authentication-nya ya. Dan disediakan default page-nya. Kita bisa milih, tapi kali ini saya akan membuat atau custom sendiri, page-nya sendiri. Bagaimana caranya? Di sini ada tanda plus, kita klik plus. Nah, kemudian name template-nya kita bikin baru, kita namain internet kita passcode. Nah, language template-nya kita English aja. Kemudian sistem template-nya kita pilih yang passcode authentication template. Setelah itu kita confirm. Nah, kita akan dibawa di customisasi template-nya. Nah, kita bisa mengubah background-nya ke gambar atau image yang kita mau. Kita tinggal klik aja, klik to upload background image, klik. Nah, kita bisa klik upload. Nah, sebelum itu kita perlu dicermati bahwa di sini ada dua pilihan, yaitu mobile phone page sama PC page. Nah, kita pilih mobile phone page dulu. Upload, kemudian select to local image. Nah, kita bisa langsung dua-duanya, klik. Nah, saya sudah sediakan untuk mobile phone dan PC. Open lagi. Oke. Kita pilih untuk yang mobile phone-nya dulu. Kemudian OK. Nah, ini previewnya. Kemudian PC page. Kita klik. Upload. Nah, kita pilih yang PC. Oke. Nah,
Nah, kemudian kita ke menu authentication sukses. Klik lagi. Nah, kita klik. Sebenarnya kita dari Huawei Ekit-nya itu ada rekomendasi spesifikasi untuk gambar yang bisa diupload. Nah, untuk mobilnya itu 600 kali 770 pixel. Kemudian upload. Ini untuk mobile, dan untuk PC-nya kita juga upload lagi. Pilih yang PC. Oke. Nah, setelah selesai kita bisa klik save. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah terbentuk, tertambah. Ini untuk previewnya. Nah, setelah kita membuat pack untuk loginnya nanti, kita akan membuat user manajemennya. Kita ke menu user and guys management. Nah, kemudian kita ke menu guys. Nah, kita bisa menambah satu persatu untuk passcode-nya. Tapi kita juga bisa batch create. Jadi kita ini adalah fitur yang memudahkan untuk generate passcode. Nah, kita menggunakan fitur batch create aja biar agar cepat dan dia random. Kita klik, kemudian number of account-nya ada berapa, kuantitas akun yang akan dibuat ada berapa. Kita coba 5 dulu. Nah, passcode generation selesai. Nah, ini kita bisa pilih digit plus letters. Jadi dia acak string antara alfabet dan angka. Kemudian passcode length-nya dia lebar dalam atau berapa digit dalam satu kodenya. Itu kita pilih 6 aja. Nah, di sini ada parameter max client count. Nah, ini jika kita on kan, kita bisa milih dalam satu akun itu bisa dipakai berapa device yang terhubung. Kita pilih satu aja. Nah, kemudian ada parameter effective time. Nah, di sini kita bisa batasin klien tersebut terkoneksi dengan wireless kita atau batas maksimal expired. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita pilih yang first login aja. Kita bisa pilih days atau hours. Nah, kita pilih 1 jam. Jadi nanti saat akun itu berhasil terhubung dengan wireless, maka dia akan terhitung mulai dari pertama login 1 jam ke depan dia akan bisa terkoneksi. Tapi setelah 1 jam berlalu, maka dia akan secara otomatis di-cut, diputuskan oleh AP yang terkoneksi. Ini user grupnya kita default aja. Kemudian kita oke. Oke, kita tunggu. Nah, nanti akan ada 5 akun dan berisikan 6 digit sesuai dengan lebar passcode-nya tadi. Nah, setelah berhasil membuat usernya, maka kita akan membuat SSID yang akan digunakan oleh klien
terhubung ke jaringan kita. Kita bisa masuk ke dalam menu AP, klik, kita tunggu. Nah, secara default, kalau kita terkoneksi, AP kita sudah terkoneksi dengan Huawei Ekid, maka secara default akan ada 2 SSID yang terbentuk. Dan ini sifatnya adalah open. Kita bisa lihat nih. Nih, dia open, no encryption. Nah, kita akan membuat satu SSID lagi yang diperuntukkan untuk portal authentication. Kita bisa klik create. Kemudian kita akan dibawa ke menu. Kita isikan dulu WiFi SSID-nya apa. Contohnya internet kita. Nah, kemudian di security policy-nya kita milih portal auth. Klik. Nah, ada 3 pilihan. Kita milih yang built-in authentication. Nah, kemudian pada parameter push page kita bisa klik pilih page yang udah kita buat tadi di awal, yaitu internet kita passcode. Nah, setelah itu ini ada parameter redirection URL. Nah, kita bisa isikan terserah ya. Ini tujuannya adalah ketika klien itu sukses authentication atau sukses login, maka dia akan diteruskan ke page yang terdaftar di inputan ini. Misalnya nih, kita klik https ekid.huawei.com. Oke. Cukup ini saja yang diklik. Kemudian kita udah. Ini ada more, kita menggunakan default VLAN aja, tidak menggunakan VLAN. Oke, tutup aja more-nya. Kemudian nih, kita oke. Read the notice for selecting a bypass policy and select a rule. Oke, kita berarti disuruh untuk checklist ini. Kita checklist. Nah, kemudian kita oke. Nah, gini. Nah, checklist ini tadi berfungsi untuk apa? Nah, ketika ada gangguan terhadap link dari AP ke Huawei Ekid, maka seluruh klien itu mendapat bypass jika kita tidak ada default permit rule-nya. Nah, untuk menambah keamanan kita bisa menambah default permit rule-nya. Oke, kita oke. Ini kita cancel aja biar nggak ada yang berubah dari tadi. Oke, sudah selesai. Harusnya nanti saat klien login atau terhubung ke SSID internet kita, itu akan dibawakan menuju ke portal authentication atau ke landing page atau login page. Nah, klien akan memasukkan passcode yang sudah terdaftar
tadi yang sudah kita generate. Jika passcode itu sama atau identik, maka klien bisa terkoneksi dengan internet. Kalau tidak identik atau tidak sama, maka klien tidak akan bisa terhubung dengan internet gitu. Coba kita praktekkan, kita masuk ke entire network configuration untuk copy passcode-nya, salah satu passcode-nya kita copy yang pertama. Nah, kemudian setelah itu kita ke menu wireless. Kita cari SSID nih, internet kita. Kemudian connect. Kita tunggu. Nah, nih. Kita akan dibawakan ke login page sesuai yang sudah kita custom tadi. Kemudian kita masukkan passcode kita yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita checklist I have read and agree to user notice. Kemudian kita login. Nah, setelah berhasil terkoneksi dengan SSID-nya, maka kita akan langsung diteruskan ke dalam platform atau web yang sudah kita inputkan ke parameter redirect URL tadi, yaitu ekit.huawei.com. Nah, setelah itu, setelah terkoneksi internet, kita bisa remote lagi ke Huawei Ekit tadi, ke proyek kita. Coba kita refresh. Nah, kita coba ke menu GUIS. Nah, nih. Akun yang saya pakai ini sudah berganti status yang awalnya ineffective jadi efektif. Nah, nih. Dia langsung ada expired time-nya, yaitu 16 di hari ini, di tanggal yang sama, 1 jam setelah akun itu berhasil login. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga device client di sini. Oke, mungkin ini belum update. Oke, kita coba reload lagi atau refresh page-nya untuk mendapat update user yang sudah terkoneksi. Oke. Nah, di sini sudah terdaftar nih, ada satu klien dengan nama desktop. Nah, ini memerlukan beberapa menit ya, mungkin tadi sekitar 3 menitan lah baru terupdate di browser. Oke. Nah, kita coba login menggunakan atau terkoneksi menggunakan HP saya. Nah, kita cek dulu di bagian user and cache management, kemudian ke cache. Nah, saya akan menggunakan salah satu dari 4 akun yang belum tergunakan ini, belum aktif. Saya coba connect.
Kemudian saya akan menggunakan akun yang urutan kedua dengan passcode 22N 6TP. Oke, login. Oke, saya sudah terkoneksi. Nah, kita coba refresh. Oke, di sini sudah ada perubahan status menjadi efektif. Nih. Nah, ini berbeda untuk waktu maksimalnya atau batas waktunya berbeda ya, karena dia berbeda waktu juga dalam loginnya. Gitu. Nah, kemudian kita cek di menu klien apakah langsung tertambah. Nah, ini sudah tertambah ya. Nih, sekarang ada dua klien yang terhubung. Kita juga bisa monitoring nih data yang dipakai terlewati. Bisa reload lagi. Nah, access device. Jadi saat kita mempunyai mungkin besok akan menambah AP dalam satu proyek, itu bisa. Jadi ada 2 AP atau beberapa AP, namun untuk user dan passwordnya atau SSID-nya itu bisa sama karena dia ditambahkan ke dalam satu proyek yang sama. Seperti itu. Dan bisa dipantau nih di akses device-nya ke AP apa, karena kita mempunyai satu, AP-nya juga akan satu itu saja. Jika ada 2 mungkin akan terkoneksi ke AP lain terdekat, ke AP yang terdekat. Nah, kemudian kita ngomongin password. Password ini tadi kan kita bisa generate banyak. Dan kita sebenarnya bisa ekspor password tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa ke menu configuration, masuk ke user and guys management, kemudian ke guys. Nah, di sini ada menu atau ada tombol export passcode guys information. Nah, kita bisa milih. Saya akan milih semuanya dulu, baik yang sudah terpakai atau yang belum terpakai sama sekali. Setelah di checklist, kemudian kita export passcode guys information. Nah, kemudian kita bisa add image sebenarnya. Add image. Nah, coba image-nya kita ganti yang ini. Nah, kita klik yang ini. Kita bisa export. Export complete. Nah, bisa. Nah, formatnya adalah Excel ya. Dia file Excel. Nih. Dia akan mendapat informasi passcode. Passcode-nya, kemudian ada effective mode-nya, first login, kemudian expired time. Nah, ini 2 ini sudah terkoneksi. Nah, kemudian yang ketiga ini belum ada yang memakai. Nah,
seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu bisnis ya. Ketika ada internet di rumah, mungkin ada tetangga atau teman-teman. Jika kita mempunyai sebuah warung, kemudian kita ingin menjual voucher, itu bisa menggunakan ini. Gitu. Mudah bukan? Itulah langkah-langkah konfigurasi dari fitur Portal Authentication yang ada di Huawei Ekit. Fitur ini tidak hanya meningkatkan keamanan jaringan internal kita, tetapi juga memungkinkan kita membuat banyak passcode bagi klien atau user yang akan terhubungkan internet melalui jaringan yang tersedia. Selain itu, fitur ini juga memberikan kemudahan dalam mengatur batasan waktu koneksi bagi setiap klien yang terhubung dalam jaringan. Bagi Anda yang menginginkan produk Huawei AP361 ini, Anda dapat membelinya di website citraweb.com atau Anda juga bisa membeli di berbagai marketplace yang ada dengan nama Toko Citraweb. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapat update video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.